PDIP dengan Jokowi itu belum selesai. Karena tidak mungkin PDIP itu hanya berkoalisi dengan Prabowo tanpa Gibran Raka Buming Raka. Kan tak mungkin berkoalisi sebelah mata. Prabowo oke, tapi Gibran tidak. Mengakui presidennya. Kembali di dua sisi, tadi kalau Bung Panggi mengatakan rasanya kalau 2 kursi menteri untuk PDI Perjuangan tidak setimpal lah pengorbanannya. Minimalnya 3 atau 5 kursi. Kira-kira Bang Daniel pas nggak tuh kalau untuk PDI Perjuangan pengorbanannya untuk 2-3 kursi? Sampai dengan detik ini tidak ada pembicaraan apakah PDIP mendapatkan kursi atau tidak. Apakah PDIP meminta kursi atau Pak Prabowo menawarkan kursi, itu tidak ada pembicaraan sama sekali. Yang ada adalah rencana pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Itu yang sedang dibicarakan dan itu yang sedang dipersiapkan. Yang ada itu adalah rencananya pertemuan itu akan diisi dengan makan nasi goreng. Itu yang ada. Jadi maksud saya adalah pembicaraan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati ke depan itu tentu adalah pembicaraan yang levelnya tentu high context. Pembicaraannya tentang bagaimana membangun kesadaran elit bahwasannya ke depan 5 tahun ke depan penting kerukunan, penting persatuan dalam konteks ini. Kenapa? Karena Pak Prabowo sejak awal ingin membangun nalar publik, kesadaran bahwasannya 5 tahun ke depan kondisi geopolitik, geostrategis global kita itu sedang tidak baik-baik saja. Artinya rumah kita itu bisa terancam dari luar apabila kemudian di dalam rumah kita tidak solid. Jadi Pak Prabowo sedang membangun kesadaran itu. Karena Pak Prabowo paham betul tantangan yang sedang kita hadapi. Itu berkali-kali disampaikan Pak Prabowo. Tadi Anda bilang belum ada permintaan kursi dan belum ada penawaran kursi. Ya iyalah, belum ada, orang ketemu aja belum gitu kan ya. Tapi kan ini penilaian dari pengamat nih, kira-kira idealnya begitu. Nah tadi terkait dengan konteks yang akan dibicarakan, ya sudah pasti keluar kan nggak akan mungkin bahas soal kursi kan, pasti bahasanya kerjasama, persatuan. Nah untuk persatuan ini kita tahu mereka ini PDI Perjuangan dan Pak Prabowo bersama koalisinya kan kemarin rival politik. Sekarang bahasanya memang persatuan, kerjasama itu bisa terbangun, tentunya ada dong yang bisa mengakomodir. Saya berikan contoh ya, misalnya Nasdem memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Sampai dengan detik ini di banyak forum, bahkan memang di belakang forum juga Nasdem tidak minta kursi terkait dengan itu. Kenapa? Karena memang sejak awal yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo, kita bicara tentang kepentingan 5 tahun ke depan. Bahkan lebih jauh kita bicara tentang 25 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Karena tadi yang ingin saya ingatkan juga kepada seluruh rakyat Indonesia, 5 tahun ke depan tantangan kita tidak hanya sekedar berhadapan dengan permasalahan domestik kita, tapi yang paling banyak akan mempengaruhi kita itu adalah permasalahan global. Anda perhatikan sekarang Iran, Israel, Lebanon dan sebagainya, Amerika panas dingin dengan China dan sebagainya. Nah, kesadaran itulah yang perlu dibangun Pak Prabowo. Kalau kemudian kita masih menggunakan residu pemilu sebagai alat pecah belah, rasa-rasanya kita akan payah. Baik, Mas Adi Pray, ini kalau kita dengarkan juru bicara memang tugasnya begitu kan, berbicara yang bagus, rapi begitu kan, konteksnya konteks ideal lah yang harus dicapai pemerintahan Pak Prabowo nanti. Tapi mungkin nggak bersatu, diharapkan memang residu sisa pilpres nggak berjalan terus sampai ke depan. Tapi bersatu tanpa ada embel-embel. Sekarang kan nggak ada istilah makan siang gratis ya. Kalau mau bersatu, siapa dapat siapa? Ada. Ya, Pak Prabowo punya ya. Udah lupa saya, maaf. Nah, tapi kalau untuk politik kan nggak ada tuh makan siang gratis. Kalau di politik ya, kalau di rakyat nanti mungkin ada terima 2 tahun lagi katanya. Nah, mungkin nggak begitu bersatu tanpa ada who gets what, when, and how gitu loh. Saya kira bisa. Itu terjadi ketika SBY jadi Presiden Republik Indonesia dan Ketua MPR-nya adalah Taufik Kemas. Apa yang bisa kita jelaskan dengan fenomena itu? Maksudnya apa itu? Satu sisi itu adalah akomodasi politik secara simbolik kepada PDIP yang kalah Pilpres, tidak mau berkoalisi, tapi ada elit penting namanya Pak Taufik Kemas jadi Ketua MPR. Itu koalisi yang bentuk yang lain. Dan pada saat yang bersamaan sepanjang 10 tahun PDIP tetap agresif menyerang SBY dengan kebijakan-kebijakannya yang
dinilai tidak pro Tidak rakyat. pro rakyat, ya. Saya tidak mau berburu-buru terkait dengan soal apakah PDIP akan berkoalisi dengan Prabowo dalam bentuk konsesi politik seperti menteri. Karena per hari ini jarak psikologis PDIP dengan Jokowi itu belum selesai. Karena tidak mungkin PDIP itu hanya berkoalisi dengan Prabowo tanpa Gibran Raka Buming Raka. Oke. Kan tak mungkin berkoalisi sebelah mata. Prabowo oke, tapi Gibran tidak. Mengakui presidennya saja tapi wapresnya enggak. Saya gitu. menduga mungkin nanti PDIP akan menjadi bagian dari koalisi pemerintah, menjadi bagian dari koalisinya Prabowo. Kalau hubungan Jokowi dan Bu Mega, Prabowo Subianto itu tidak baik-baik saja. Oh, oke. Masuklah di situ. Kan itu yang kemudian sebenarnya tunggu. Kenapa mempertimbangkan. ada indikasi ke sana kah hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bisa nggak baik-baik saja? Urusan duniawi ini tak ada yang abadi. Semuanya itu serba babak belur dan serba luluh lantak. Apalagi dalam urusan-urusan politik. Enggak, pasti Anda berbicara ada dasarnya ya. Ada indikasi apa yang Dia membuat seorang contoh, Adi Prayitno bisa menyebutkan itu? Kebersamaan Jokowi dan PDIP 23 tahun bubar jalan. Jokowi dan Prabowo menjadi rival 10 tahun, berkongsi. Banyak ketua umum dan elit-elit partai yang berseberangan dengan internal partai. Itu adalah contoh di mana politik itu tidak bisa kita simplifikasi sampai mati, dia akan terus berkongsi. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa per hari ini saya tidak terlampau yakin PDIP sekalipun berkoalisi dan mendukung Prabowo akan menjadi koalisi dari pemerintah. Paling yang disepakati adalah soal bagaimana alat-alat kelengkapan dewan di parlemen. Kalau per hari ini ada yang mencurigai bahwa PDIP jadi ketua DPR itu sebagai ketua kompromi politik, saya ingin membantah. Undang-Undang MD3 menegaskan bahwa partai pemenang pileg itu otomatis jadi ketua DPR. Nah, Justru aneh. bentar. Itu memang benar karena memang sesuai undang-undang. Tapi kan sempat ada nih Justru di aneh. awal untuk revisi, isu untuk revisi undang-undang Betul, MD3. cukup sudah revisi karena selera politik itu terjadi 2014 yang lalu. Jangan lagi ada upaya-upaya untuk merevisi undang-undang hanya karena persoalan politik yang berbeda. Kedepan siapapun yang menang Pilpres, sekalipun pemenangnya pileg itu beda, jangan diubah ini undang-undang MD3. Bahaya. Karena ini yang akan merusak tatanan demokrasi Bisa dan jadi tatanan alat kebangsaan dan keberadaan bargaining kita. politik ya. Saya menduga jangan-jangan di tahun awal memang koalisinya adalah koalisi bentuk parlemen, bukan dulu masuk ke pemerintah. Karena belum ada keputusan resmi dari PDIP. Tapi itu tadi, kalau memang hilal politiknya ada indikasi hubungan yang tak lagi mesra misalnya antara Bang Dhanil Anhar Simanjuntak ya dengan kubunya Pak Jokowi, bukan tidak mungkin PDIP akan masuk di dalamnya. Bang Tapi Dhanil. begini Anggi, kepentingan berkoalisi. Nanti saya lupa sebentar. Apakah benar gitu ada indikasi bahwa mulai ada nih keretakan, bisa saja terjadi keretakan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu loh. Iya, yang jelas sampai dengan hari ini dan insya Allah ke depan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu baik-baik saja, saling mendukung, saling menyokong. Dan Pak Prabowo adalah tipologi pemimpin, politisi, ya, negarawan yang menjaga baik hubungan dengan siapapun. Artinya beliau tidak ingin berkonflik secara personal dengan apalagi ini pemimpin bangsa dan mantan pemimpin bangsa. Pun demikian kan sebenarnya dengan Ibu Megawati. Pak Prabowo punya sikap politik yang berbeda misalnya dengan Ibu Megawati, tapi kemudian itu tidak membuat Pak Prabowo secara personal itu punya hubungan yang jelek. Pak Prabowo selalu bilang no hard feeling kalau terkait dengan hubungan pribadi. Jadi Walaupun kami Pak Hasim bilang 2 tahun loh nggak ketemu sama Bu Mega gitu ya. Oh iya, kan memang memang belum bertemu dengan Ibu Megawati secara fisik kan, bertemu ngopi begini. Kenapa? Karena ada sikap politik yang berbeda. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada komunikasi. Saya mau katakan ada Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu kan naik turun terkait dengan hubungan politik. Dan itu adalah hal yang wajar. Apalagi keduanya adalah baik saja. Apalagi keduanya ini kan pemimpin politik dan punya gerbong yang banyak. Pun demikian. Tadi Anda bilang bukan berarti nggak ada komunikasi, artinya dalam waktu belakangan ini sudah ada komunikasi Bu Mega dan Pak Prabowo. Komunikasi pasti selalu ada ya, bisa melalui misalnya ketua harian Partai Gerindra Pak Dasko dengan Ibu Puan dan seterusnya, melalui Pak Mujani dan sebagainya. Jadi yang jelas Pak Prabowo punya komitmen untuk menjaga hubungan baik dengan seluruh kelompok. Pun demikian apalagi dengan Pak Jokowi yang memang
secara langsung pernah saat ini masih menjadi presiden kita dan bosnya Pak Prabowo.